Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aisyah Fatima Az-Zahra. Di sini saya dan rekan-rekan kelompok saya akan mempresentasikan hasil tugas manajemen persediaan yang diampu oleh Bapak Rengga Madya Pranata, yaitu mengenai analisis manajemen persediaan. Studi kasusnya yaitu pada toko online toko kami 789 Karawang. Sebelum memulai presentasi materinya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Langgeng Prasojo Yusanto, yang kedua ada Mardani, dan yang ketiga ada saya sendiri, Rahma Aisyah Fatima Az-Zahra, selaku moderator. Latar belakang. Perkembangan bisnis online menuntut pengelolaan persediaan yang semakin efektif karena peningkatan volume penjualan dan variasi produk. Persediaan yang berlebihan dapat menimbulkan pemborosan, sedangkan persediaan yang terlalu sedikit beresiko menyebabkan stock out dan menurunkan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian persediaan yang optimal. Analisis manajemen persediaan pada toko online toko kami 789 dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing usaha. Profil objek penelitian. Nama usahanya toko kami 789, jenis usahanya usaha perdagangan atau retail berbasis online, penjualan atau platform penjualannya melalui Shopee dan TikTok. Lokasi usahanya Jalan Mekarjaya 1, RT 1, RW 13, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Jumlah karyawannya ada 3. Yang pertama ada admin penjualan online dan gudang, yang kedua bagian pengemasan atau packing, dan yang ketiga bagian pengiriman atau logistik. Proses operasional usaha. Proses pembelian persediaan di toko kami 789 dilakukan secara B2B dengan pemasok berdasarkan perencanaan kebutuhan yang mengacu pada data penjualan online dan offline. Pemesanan dilakukan setelah pengecekan stok, dilanjutkan dengan penerimaan, pemeriksaan, dan penyimpanan barang di gudang. Persediaan kemudian digunakan untuk memenuhi penjualan online dan offline, sehingga diperlukan pengendalian persediaan yang baik agar ketersediaan barang tetap optimal dan operasional berjalan lancar. Jenis persediaan toko kami 789 terdiri dari barang dagangan atau finish good sebagai persediaan utama, persediaan pengaman atau safety stock untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan dan keterlambatan pasokan, serta bahan pendukung operasional seperti kemasan dan perlengkapan pengiriman. Karena tidak melakukan produksi, toko kami 789 tidak memiliki persediaan bahan baku maupun barang dalam proses, sehingga fokus pengelolaan persediaan diarahkan pada pengendalian barang dagangan melalui EOQ, safety stock, dan reorder point atau ROP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Langgeng Prasojo Yusanto. Akan melanjutkan presentasi di slide ke-6 ini akan membahas tentang persediaan. Persediaan yang diteliti dalam penelitian ini adalah persediaan barang dagang berupa keripik citruk, kacang gaji, dan juga kue kacang. Untuk jumlah penjualan, keripik citruk ada di 304, kacang gaji ada di 192, dan kue kacang ada di 990. Untuk persediaan saat ini, untuk keripik citruk ada di 1818 pack. Untuk kacang gaji ada di 303 pack. Untuk persediaan di kue kacang ada di 731 pack. Semuanya lead time-nya di 3 hari. Untuk biaya persediaan, biaya pemesanan adalah seluruh biaya yang timbul setiap kali perusahaan melakukan kegiatan pemesanan persediaan kepada pemasok, terlepas dari jumlah barang yang dipesan. Ini komponen biaya administrasi pemesanan sebesar 7.000, biaya komunikasi sebesar 30.000, biaya transportasi pengambilan produk sebesar 120.000,
Total biaya pemesanan per order 157.000. Untuk biaya penyimpanan adalah seluruh biaya yang timbul akibat penyimpanan persediaan barang yang di gudang atau tempat penyimpanan selama periode tertentu. Komponen biaya penyimpanan, biaya listrik dan utilitas sebesar 35.000, biaya rak penyimpanan dan penyusutan sebesar 10.000, biaya resiko kerusakan dan kadaluarsa sebesar 50.000. Total biaya penyimpanan sebesar 95.000. Adapun biaya kekurangan. Biaya kekurangan adalah biaya yang timbul akibat persediaan ketika terjadi permintaan sehingga perusahaan tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumen saat stock out. Biaya pengiriman ekspres sebesar 50.000. Pembatalan pesanan oleh konsumen sebesar 20.000. Total biaya kekurangan persediaan sebesar 70.000. Analisis ABC. Analisis ABC digunakan untuk melaporkan item persediaan berdasarkan kontribusi terhadap nilai total persediaan per tahun atau persediaan tahunan. Metode ini bertujuan untuk menentukan prioritas pengendalian persediaan agar pengelolaan persediaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Data analisis ABC atau perhitungan volume bulanan sama dengan unit dikali kebutuhan per bulan. Kemudian diurutkan dari nilai terbesar ke terkecil dan dihitung persentase kualitatifnya. Berdasarkan hasil analisis ABC terhadap persediaan barang, dagang yang terdiri dari kue kacang gaji, keripik citruk, dan kue kacang dapat disimpulkan bahwa kue kacang termasuk dalam kategori A, keripik citruk termasuk dalam kategori B, dan kacang gaji termasuk kategori C. Produk yang berada di dalam kategori A, yaitu kue kacang, memiliki kontribusi nilai penjualan terbesar secara kumulatif, menyambung sekitar 62,85% dari total nilai volume bulanan persediaan, sehingga memerlukan pengendalian yang lebih ketat dan perhatian yang manajerial lebih intensif untuk ketiganya. Perhitungan EOQ atau Economic Order Quality. Perhitungan Economic Order Quality dilakukan untuk menentukan jumlah persentase persediaan yang optimal guna meminimalkan biaya persediaan dalam mendukung kelancaran pemenuhan permintaan konsumen. Ini seperti yang bisa dilihat untuk Economic Order Quality-nya. Berdasarkan hasil perhitungan EQ menggunakan data penjualan selama itu bulan di periode jumlah pemasaran optimal untuk produk kue kacang sebesar 394 unit per sekali pemesanan. Berdasarkan hasil EQ menggunakan data penjualan selama 1 bulan, diperoleh juga jumlah pemesanan optimal untuk produk keripik citruk sebesar 218 unit per sekali pemesanan. Berdasarkan hasil perhitungan EQ juga menggunakan data penjualan selama 1 bulan di periode pemesanan optimal untuk produk kacang gaji sebesar 174 unit per sekali pesanan. Frekuensi pemesanan. Rumusannya itu F sama dengan R per Q. Frekuensi pemesanan sama dengan F sama dengan frekuensi pemesanan, R sama dengan kebutuhan produk selama 1 bulan, Q jumlah barang yang dipesan dalam sekali pesanan unit. Frekuensi pemasaran sebesar 2,5 kali yang menunjukkan bahwa produk kelas A
memerlukan pesanan paling sering dibandingkan produk lainnya. Untuk menjaga ketersediaan barang. Untuk kelas B itu keripik citruk, frekuensi pemasarannya sebesar 1,4 kali yang menunjukkan bahwa produk kelas B memiliki kebutuhan pemasaran pemasaran yang sedang dalam periode analisis. Frekuensi pemasaran sebesar 1,1 kali yang menunjukkan bahwa produk kelas C memiliki kebutuhan pemesanan paling rendah dibandingkan produk A dan B. Itu untuk kacang gaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardani. Di sini saya akan memaparkan terkait analisis manajemen persediaan mengenai jarak waktu antar pesanan. Yang pertama, produk kelas A yaitu kue kacang berdasarkan hasil perhitungan jarak waktu antar pesanan sebesar atau selama 8 hari yang menunjukkan bahwa produk kelas A memerlukan pemesanan dengan interval paling pendek karena tingkat kebutuhannya relatif tinggi. Untuk produk kelas B yaitu keripik citruk, berdasarkan hasil perhitungan jarak waktu antar pesanan sebesar atau selama 14 hari yang menunjukkan bahwa produk kelas B memiliki interval pemesanan sedang. Yang terakhir, produk kelas C yaitu kacang gaji, berdasarkan hasil perhitungan jarak waktu antara pesanan sebesar atau selama 18 hari yang menunjukkan bahwa produk kelas C memiliki interval pemesanan paling panjang, sehingga kebutuhan pemesanannya relatif lebih jarang. Selanjutnya, perhitungan safety stock. Berdasarkan hasil perhitungan safety stock, diperoleh bahwa produk kelas A membutuhkan persediaan pengaman sebesar 91 unit, produk kelas B sebesar 29 unit, dan produk kelas C sebesar 17 unit. Produk kelas A memiliki kebutuhan safety stock paling besar, yang menunjukkan tingkat ketidakpastian permintaan dan risiko persediaan tertinggi. Sedangkan produk kelas C memiliki kebutuhan paling rendah. Selanjutnya, perhitungan reorder volume. Berdasarkan hasil perhitungan reorder volume atau ROV, diperoleh bahwa ROV untuk produk kelas A sebesar 187 unit, produk kelas B sebesar 59 unit, dan produk kelas C sebesar 35 unit. Hasil ini menunjukkan bahwa pemesanan ulang harus dilakukan ketika persediaan masing-masing produk telah mencapai jumlah tersebut, agar kebutuhan selama lead time tetap terpenuhi dan risiko kehabisan stok dapat diminimalkan. Dan yang terakhir, analisis fixed order interval method. Yang pertama ada perhitungan target persediaan. Berdasarkan perhitungan target persediaan, diperoleh kebutuhan persediaan sebesar 458 unit untuk produk kelas A, 207 unit untuk produk kelas B, dan 148 unit untuk produk kelas C, yang berfungsi sebagai acuan jumlah persediaan optimal pada setiap periode evaluasi, agar ketersediaan stok tetap terjaga tanpa harus melakukan pemesanan secara terus-menerus. Yang kedua ada penentuan jumlah pemesanan. Berdasarkan hasil perhitungan penentuan jumlah pemesanan, diperoleh nilai untuk produk kelas A sebesar minus 273 unit, produk kelas B sebesar minus 1611 unit, dan produk kelas C sebesar minus 155 unit. Penetapan jumlah persediaan yang tersedia dilakukan saat penelitian ini berlangsung, sehingga menghasilkan nilai negatif yang menunjukkan bahwa stok yang tersedia masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan selama periode perencanaan, sehingga belum diperlukan aktivitas pemesanan ke pemasok. Selanjutnya, pembahasan. Yang pertama ada interpretasi hasil analisis persediaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kue kacang termasuk kelas A dengan prioritas pengendalian tertinggi, keripik citruk kelas B, dan kacang gaji kelas C. Perhitungan IOQ, safety stock, dan reorder point menunjukkan perbedaan jumlah pemesanan dan tingkat persediaan optimal pada tiap produk, sehingga membantu toko kami 789 ini menghindari kehabisan stok dan meningkatkan efisiensi pengelolaan persediaan. Yang kedua, identifikasi pemborosan. Dalam perspektif lean management, pengelolaan persediaan yang kurang baik di toko kami 789 berpotensi menimbulkan pemborosan seperti persediaan berlebih, waktu menunggu, transportasi, dan gerakan yang tidak efisien. Penerapan manajemen persediaan yang terstruktur melalui IOQ,
safety stock, dan reorder point dapat membantu meminimalkan pemborosan tersebut dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang terakhir, konflik dan dampak pengelolaan persediaan. Dalam operasional toko kami 789, sistem pembayaran marketplace menyebabkan dana penjualan tidak langsung diterima, sehingga menimbulkan konflik antara kebutuhan restock persediaan dan keterbatasan arus kas. Kondisi ini berpotensi menyebabkan stock out, keterlambatan pengiriman, dan penurunan kepuasan pelanggan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penerapan manajemen persediaan yang terencana melalui penentuan safety stock dan reorder point yang tepat menjadi penting untuk menjaga kelancaran operasional meskipun terjadi penahanan dana di marketplace. Berikut ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis, pengendalian persediaan di toko kami 789 belum sepenuhnya terstruktur sehingga berpotensi menimbulkan pemborosan dan risiko kehabisan stok. Analisis ABC menunjukkan bahwa item kelas A merupakan item kritis yang memerlukan pengawasan ketat. Sementara perhitungan EOQ, safety stock, dan reorder point atau ROP memberikan pedoman jumlah dan waktu pemesanan yang lebih efisien. Penerapan manajemen persediaan yang terencana menjadi penting untuk meminimalkan biaya, menjaga ketersediaan barang, serta mengatasi keterbatasan arus kas akibat sistem pembayaran marketplace. Adapun sarannya yaitu berdasarkan hasil penelitian, toko kami 789 disarankan menerapkan sistem pengendalian persediaan yang lebih struktur dengan memanfaatkan analisis ABC, EOQ, safety stock, dan reorder point sebagai dasar pengambilan keputusan, khususnya dengan pengawasan ketat pada item kelas A. Pemanfaatan teknologi pencatatan stok dan fitur manajemen persediaan juga perlu dilakukan untuk memantau ketersediaan barang secara real-time. Selain itu, penerapan fixed order interval method secara konsisten diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok, efisiensi biaya, dan kelancaran operasional usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.